Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena sinyalnya sangat terkendala. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang resiko lingkungan dalam manajemen resiko. Boleh di next? Yang beranggotakan saya sendiri, Nirmala Fauziah, lalu Nazwa Jelita Soleha, dan Zeuza Akna Kamila. Oke, selanjutnya yaitu tentang apa itu resiko lingkungan. Nah, kemungkinan terjadinya dampak negatif dalam terhadap manusia, makhluk hidup, dan ekosistem akibat aktivitas alam maupun kegiatan manusia. Nah, resiko ini juga muncul ketika suatu kegiatan menimbulkan ancaman terhadap kualitas lingkungan seperti udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Namun, secara sederhananya, risiko lingkungan dapat diartikan sebagai gabungan antara tingkat bahaya yang ada di lingkungan dan kerentanan dari sistem atau masyarakat yang terkena dampaknya semakin tinggi bahaya dan semakin rentan suatu wilayah, maka semakin besar pula risikonya. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko lingkungan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu risiko alamiah atau natural risk. Risiko yang muncul akibat fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, atau kekeringan. Lalu yang kedua ada risiko antropogenik atau human induced risk. Risiko yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungannya. Contohnya seperti polusi udara akibat emisi kendaraan, pencemaran sungai oleh limbah industri, atau deforestasi yang menyebabkan erosi tanah. Lalu yang ketiga ada risiko sosial lingkungan atau socio-environmental risk, risiko yang muncul akibat interaksi antara faktor sosial dan lingkungan. Nah, biasanya itu contohnya seperti urbanisasi yang tidak terencana, kemiskinan atau migrasi penduduk ke daerah rawan bencana. Lalu yang terakhir ada risiko teknologis atau technological risk, yaitu risiko yang timbul akibat penggunaan teknologi yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. Contohnya seperti kebocoran gas beracun, tumpahan minyak, atau kegagalan sistem pembuangan limbah pabrik. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor penyebab timbulnya risiko lingkungan, yaitu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan penduduk, yaitu peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan, energi, dan sumber daya alam yang seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Lalu yang kedua ada pembangunan dan industrialisasi, yaitu aktivitas industri dan pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan habitat, dan degradasi ekosistem. Lalu yang ketiga ada perubahan iklim global, yaitu di mana pemanasan global dan perubahan pola cuaca meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana alam seperti banjir, badai, dan kekeringan. Boleh di next. Lalu yang keempat ada kurangnya kesadaran dan pengawasan lingkungan, yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan memperbesar risiko terjadinya pencemaran. Lalu yang terakhir ada ekspoliasi sumber daya alam berlebihan, yaitu pengambilan sumber daya seperti hutan, air, dan tambang secara tidak berkelanjutan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan memperburuk kondisi lingkungan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko lingkungan. Identifikasi dan analisis risiko lingkungan merupakan tahapan penting dalam environmental risk management. Proses ini bertujuan untuk mengenali potensi bahaya yang dapat memengaruhi lingkungan, mulai dari tanah, air, udara, flora, fauna, dan juga manusia, serta nilai besarnya dampak dari risiko tersebut terhadap organisasi ataupun wilayah tertentu di sekitar perusahaan. Langkah identifikasi risiko lingkungan dimulai dengan mengidentifikasi potensi risiko yang berpengaruh pada ekosistem dan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya seperti penggunaan bahan kimia
yang berbahaya dan juga limbah. Nah, tujuannya di sini kita mengidentifikasi risiko itu adalah untuk mengetahui sumber risiko sebelum terjadi kerusakan lingkungan. Jadi mengantisipasi. Terus juga ada menentukan prioritas risiko mana nih yang perlu segera ditangani dan juga menyusun strategi mitigasi dan kebijakan pengelolaan lingkungan yang efektif. Di sini ada tahapan utama ataupun tahapan awalnya untuk mengidentifikasi risiko, yaitu menentukan konteks dan juga ruang lingkup. Kemudian setelah kita menetapkan area ataupun konteksnya, misalnya kayak tanah kah yang mau dianalisis, udara ataupun air ataupun lingkungan, habis itu kita mengidentifikasi bahaya, hazard identification, yaitu menelusuri sumber potensi kerusakan lingkungan, apakah dari bahan kimia yang kita pakai, emisi karbon, atau proses produksinya, atau ada kemungkinan-kemungkinan kecelakaan terhadap lingkungan. Terus kemudian ada mengidentifikasi paparan ataupun exposure assessment, Em, yang mana kita menilai bagaimana bahaya tersebut bisa mengenai elemen lingkungan tersebut, ataupun kayak tadi elemen-elemen misalnya ada bahan kimia yang bisa mencemar tanah itu gimana caranya. Terus habis itu menentukan elemen yang berpotensi terkena dampak. Em, yang tadi itu misalnya tanah, air, udara. Terus habis itu membuat daftar resiko. Membuat daftar apa aja sih kemungkinan-kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Seperti itu. Kemudian setelahnya yaitu metode analisis, di mana dibagi menjadi dua, kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk ini tuh dilakukan ketika data, kalau untuk kualitatif itu ketika data numeriknya terbatas dengan nilai risiko secara deskriptif dan subjektif berdasarkan pengalaman observasi lapangan dan juga pendapat ahli. Biasanya ini tuh dilakukan sebelum terjadi risiko ataupun dia itu mengidentifikasikan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besar dampak terhadap lingkungan. Terus menyusun risk matrix yang menunjukkan hubungan antara probabilitas dan juga dampaknya. Terus mengelompokkan risiko ke dalam kategori mulai dari rendah, sedang ataupun tinggi. Jadi bisa berdasarkan pendapat ataupun observasi. Terus secara kuantitatif yaitu menggunakan data numerik ataupun perhitungan matematis ataupun statistik untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih objektif dan juga terukur. Tujuannya ini untuk menghitung besarnya kemungkinan dampak dari resiko tersebut dalam bentuk angkanya, dalam bentuk pastinya, sehingga dapat dibandingkan dan diprioritaskan nih secara lebih akurat yang mana yang lebih prioritas resikonya. Nah, ini tuh untuk mengumpulkan data, frekuensi kejadian, serta potensi dampak terhadap komponen lingkungan. Ini bisa menggunakan alat bantu, yaitu seperti ada environmental risk assessment, failure mode and effect analysis, dan banyak lagi sebenarnya. Di next juga ada. Terus menghasilkan nilai risiko. Ini tuh hasil dari kuantitatif ini akan menghasilkan probabilitas em, dibandingkan dengan dampak. Jadi ada tabelnya gitu. Nah, terus berikut adalah macam-macam alat analisis. Sebenarnya alat analisisnya di sini masih banyak lagi yang tadi juga ada di sini. Ini ada analisis resiko kesehatan lingkungan, ARKL. Dia setiap macam-macam analisis tuh ada spesifikasi masing-masing. Cuman yang lebih umum digunakan itu ada ecological risk assessment, yaitu yang mana fokus pada dampak ekologis terhadap ekosistem dan organisme di lingkungan. Nah, di sini ada 6 langkah utama. Yang pertama, menerapkan konteks ataupun em, apa yang mau dianalisis, terus mengidentifikasi dan mengkarakterisasi tekanan lingkungan utama, menetapkan nilai, nilai dan indikator lingkungan yang relevan, terus mengkarakterisasi tren dan hubungan indikator untuk menentukan kelas resiko. Jadi diklasifikasi lagi resikonya itu apakah rendah, sedang ataupun tinggi. Terus mengevaluasi perubahan indikator dan juga resiko dan melaporkan hasil dan merancang strategi pengurangan risiko. Di sini ada penilaian dampak risiko terhadap perusahaan.
Penilaian lingkungan atau biasa disebut dengan environmental impact assessment atau analisis mengenai dampak lingkungan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi atau menilai dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan individu ataupun operasional perusahaan. Nah, selain itu diperlukan penilaian pada dampak resiko terhadap perusahaan untuk mengetahui bagaimana sih resiko tersebut tuh bisa mempengaruhi keberlanjutan usaha, termasuk pada aspek operasional, reputasi, dan kepatuhan lingkungannya. Nah, di sini ada caranya. Yang pertama mengidentifikasi. Jadi melakukan identifikasi dampak apa aja sih yang mungkin akan terjadi selama kegiatan, apa aja yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Terus kemudian ada analisis dampak dan probabilitas. Jadi kita menilai seberapa besar kemungkinan resiko itu terjadi dan mengukur dampaknya pada bisnis. Terus pemantauan dan evaluasi, memantau segala kegiatan dalam perusahaan itu untuk memastikan dampak dari proses kegiatan itu sesuai dengan yang sudah diidentifikasi. Terus ada pelaporan yang mana mendokumentasikan semua perencanaan hingga evaluasi. Oke, selanjutnya ini adalah menilai tingkat risiko dampaknya terhadap keberlanjutan. Ini itu lebih spesifiknya lagi dari yang tadi ya. Ini pertama diidentifikasi dulu risikonya, terus penilaian kemungkinan ataupun probabilitas. Jadi di sini itu kita menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang menunjukkan seberapa sering atau seberapa peluang sih suatu risiko itu dapat terjadi. Ini bisa dikategorikan pertama dari rendah, sedang ataupun tinggi gitu. Kemungkinan terjadinya risiko. Terus kemudian ada penilaian dampak dari risiko tersebut, yang mana ini kita menilai seberapa parah sih konsekuensi yang kita dapat kalau misalnya risiko itu terjadi. Terus kemudian penentuan tingkat risiko. Di sini em, kita ukur lagi dengan ini yang tadi itu pakai data numerik ya. Kemungkinan dampak yang didapat itu dikali dari yang likelihood apa ini probabilitas dan juga dampaknya. Terus kemudian kita evaluasi dampak terhadap keberlanjutannya bagaimana, apakah ada dampak terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, seperti itu terhadap perusahaan ataupun lingkungan. Terus prioritas dan rencana tindak lanjut setelah kita evaluasi em, dari dampak risiko tersebut. Kemudian ini ada manfaat analisis dampak risiko lingkungan, teman-teman. eh, ada perlindungan aneka ragaman hayati, terus masih banyak lagi, dan juga pentingnya untuk menentukan strategi pengurangan risiko yang efektif. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada mitigasi resiko lingkungan. Mitigasi resiko lingkungan di sini berartikan upaya sistematis untuk mencegah dan mengurangi potensi dampak negatif kegiatan manusia atau industri terhadap lingkungan. Sedangkan pengendalian risiko lingkungan adalah langkah yang dilakukan untuk mengelola risiko yang sudah teridentifikasi agar tidak berkembang menjadi kerusakan lingkungan yang lebih besar. Tujuan mitigasi antara lain, yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Yang kedua, menjamin keberlanjutan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah mendukung penerapan prinsip sustainable development. Perbedaan dari mitigasi dan pengendaliannya berada pada fokusnya. Yang pertama adalah pada mitigasi itu fokusnya kepada pencegahan sumber masalah, bukan hanya penanganan akibat. Sedangkan pengendalian adalah menekankan pada efisiensi, pengawasan berkelanjutan, dan kesiapsiagaan. Boleh di next. Strategi mitigasi sendiri, strategi mitigasi dan pencegahan di sini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan mitigasi dan yang kedua adalah pendekatan pengendalian. Untuk pendekatan mitigasi di sini ada yang pertama penerapan eco-design, yaitu perancangan fasilitas produk dan proses produksi yang memperhatikan efisiensi energi, bahan baku, serta minim limbah. Dan yang kedua, pemanfaatan energi terbarukan, menggantikan sumber daya energi fosil dengan energi surya, angin, atau biogas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada pengolahan limbah padat dan cair sesuai baku mutu melalui sistem wastewater treatment plant, reduce, reuse, recycle, dan pemanfaatan kembali limbah menjadi bahan baku alternatif. Dan yang
4 ada menempatkan zona produksi, penyimpanan bahan kimia, dan pembuangan limbah agar tidak mencemari ekosistem sekitar. Dan untuk pendekatan pengendalian, di sini ada efisiensi sumber daya, yaitu optimalisasi penggunaan air, listrik, dan bahan baku guna mengurangi beban lingkungan dan biaya produksi. Yang kedua ada substitusi bahan kimia berbahaya, yaitu mengganti bahan berisiko tinggi dengan bahan ramah lingkungan tanpa mengurangi efektivitas proses produksi. Dan yang ketiga, sistem deteksi dini dan pemantauan lingkungan. Boleh next? Oke, selanjutnya di sini ada kebijakan dan manajemen keberlanjutan yang biasa kita kenal di Indonesia. Kebijakan keberlanjutan berfungsi sebagai pedoman strategis dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis selaras dengan prinsip triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sejajar dengan tujuan ekonomi. Ada 3, yang pertama AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuannya adalah memastikan kegiatan pembangunan tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang melebihi daya dukung lingkungan. Hasil AMDAL menjadi dasar bagi penerbitan izin lingkungan dan rekomendasi mitigasi. Bagi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, terutama pabrik karet, pabrik tekstil, pabrik-pabrik transportasi itu biasanya harus memiliki surat izin AMDAL ini dari pemerintah. Selanjutnya ada ISO 14001, yaitu sistem manajemen lingkungan internasional yang menyediakan kerangka kerja terstandar bagi organisasi untuk mengelola dampak lingkungan secara sistematis. Standar ini menekankan continuous improvement, kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian resiko ekologis dalam seluruh proses operasional perusahaan. Yang terakhir adalah CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan kepada masyarakat dan alam sekitar. Program CSR dapat berupa kegiatan konservasi, pengelolaan limbah, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga edukasi lingkungan. Boleh deh next? Oke, dari studi kasusnya di sini kami memilih PT Sritex. Walaupun PT ini sudah bangkrut, tetapi ini adalah salah satu pabrik atau perusahaan yang menjadi kebanggaan Indonesia karena dia memiliki pengelolaan limbah yang sangat baik, walaupun pengelolaan limbah di sini adalah hanya berbentuk air gitu, pengelolaan limbah cairan-cairan tekstil. Nah, PT Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini memproduksi benang, kain, dan pakaian jadi untuk pasar domestik dan ekspor ke lebih dari 30 negara. Sritex mengoperasikan wastewater treatment plant (WWTP) berkapasitas tinggi yang mampu mengolah limbah cair hingga memenuhi baku mutu sebelum dialirkan kembali ke sungai. Sebagian air hasil olahan juga dimanfaatkan ulang untuk proses produksi, mengurangi konsumsi air bersih hingga lebih dari 30%. Kepatuhan yang sudah dilakukan Sritek dalam mitigasi resiko lingkungan yang pertama adalah menerapkan AMDAL dan ISO 14001 tahun 2015 dalam seluruh proses produksi. Dan yang kedua, sistem daur ulang air limbah hingga lebih dari 50% digunakan kembali, penggunaan biomasa sebagai energi alternatif, dan penggunaan dan pengurangan bahan kimia berbahaya. Dan juga CSR, yaitu penanaman pohon, edukasi lingkungan, dan pengelolaan sampah terpadu. Boleh di-play link YouTube-nya. Ini merupakan penerapan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Sritex. Uh,
Tahukah kamu? Industri tekstil menghasilkan limbah cair yang cukup besar setiap harinya, terutama dari proses pewarnaan, pencucian, dan pelunturan kain. Limbah ini mengandung bahan kimia berbahaya seperti zat warna sintetis, logam berat, deterjen, serta memiliki nilai BOD dan COD yang tinggi. Jika tidak diolah dengan baik, limbah ini dapat mencemari sungai, mengganggu kehidupan air, dan berisiko merusak kesehatan manusia. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana sistem pengolahan limbah cair di industri tekstil bekerja, yaitu pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Menghasilkan limbah cair dalam jumlah rata-rata 1.500 hingga 2.000 meter kubik per hari. Pada langkah pertama, proses dimulai dengan unit screening, di mana limbah cair dari proses produksi disaring menggunakan bar screen untuk memisahkan kotoran berukuran besar seperti serat kain, plastik, atau padatan kasar lainnya. Ini penting agar tidak menyumbat peralatan di proses berikutnya. Limbah hasil penyaringan dialirkan ke bak ekualisasi. Tangki ini memiliki peran vital dalam menstabilkan debit dan konsentrasi polutan sebelum pengolahan lebih lanjut. Tangki ekualisasi dirancang berkapasitas sekitar 125 meter kubik, dilengkapi pengaduk mekanis dan sistem aerasi blower untuk menghindari sedimentasi dan menjaga kestabilan oksigen dalam limbah. Dari ekualisasi, air dialirkan ke unit koagulasi dan flokulasi. Pada tahap ini ditambahkan bahan kimia seperti PAC atau polyaluminium chloride, sebanyak 50-100 ppm, untuk menggumpalkan partikel tersuspensi dan koloid. Proses dilakukan dalam dua tangki, koagulasi, dengan mixer cepat, selama 1-2 menit, dan flokulasi, dengan mixer lambat, selama 20-30 menit. Setelah itu, partikel flok yang terbentuk kemudian dipisahkan dalam clarifier. Lumpur akan mengendap di dasar, sedangkan air bagian atas yang lebih jernih dikirim ke tahap biologi. Pada tahap biologi, limbah diolah dalam tangki aerasi menggunakan proses lumpur aktif. Udara dipompa masuk melalui blower untuk menjaga populasi bakteri aerobik tetap aktif. Tangki ini memiliki sistem aerasi difusor dan agitasi penuh. Pembuangan BOD, COD, dan warna tekstil dicapai secara signifikan di sini. Setelah proses biologis, limbah masuk ke tangki pengendapan lanjutan untuk memisahkan lumpur aktif. Sebagian lumpur dikembalikan ke aerasi atau disebut sludge recycle, dan sisanya dibuang. Selanjutnya, air jernih dari tangki pengendapan atau clarifier kemudian difiltrasi menggunakan media pasir dan karbon aktif. Unit ini menghilangkan warna, bau, dan sisa partikel mikro yang masih lolos dari proses sebelumnya. Sedangkan lumpur yang dibuang atau dihasilkan dari clarifier dikumpulkan dan dikeringkan menggunakan filter press. Lumpur padat kemudian dibuang ke landfill sesuai standar baku mutu. Air hasil olahan akhir diuji kualitasnya, dan bila memenuhi baku mutu, air dibuang ke sungai atau dialirkan kembali untuk kebutuhan non-produksi seperti penyiraman taman atau pendinginan boiler. Dan itulah proses pengelolaan limbah cair di PT Sritex. Semuanya dirancang untuk memastikan air limbah kembali ke lingkungan dalam kondisi aman. Pengolahan limbah bukan hanya soal teknis, tidak hanya tentang mematuhi standar, tapi juga aktif menjaga kelestarian air dan lingkungan, karena masa depan yang bersih dimulai dari tindakan hari ini. Oke, tujuan sejati dari ilmu pengetahuan bukan untuk menaklukkan alam, tetapi untuk hidup selaras di dalamnya. Dari kami kelompok 8, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi teman-teman yang ingin bertanya, agar mengangkat tangan, raise hand, atau tulis di chat. Ya, kepada Arum, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kualitas udara di Jakarta itu kan
buruk ya, merupakan resiko eksternal yang berada di luar kendali perusahaan secara langsung. Nah, bagaimana sebuah perusahaan jasa atau kantoran besar di Jakarta harus mengelola dampak polusi udara terhadap resiko operasionalnya seperti penurunan produktivitas karyawan? Apakah jelas? Pertanyaannya, Mak. Gimana, Nak? Oke, jelas. Terima kasih, Arum. Eh, Kita tampung dulu ya. Ada lagi, teman-teman? Boleh, Jonathan. Silakan. Ya, pertama terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya ini dalam konteks CSR ini ya. Jadi kan di dalam kenyataannya itu ada fenomena greenwashing gitu, di mana praktiknya itu kayak menyesatkan gitu. Jadi kita tuh menciptakan produk atau operasi ramah lingkungan yang apa istilahnya baik gitu, tapi pada kenyataannya tidak. Nah, sebenarnya bagaimana kita tuh bisa memastikan program CSR lingkungan itu yang dilakukan oleh perusahaan itu istilahnya benar-benar membawa dampak yang bermanfaat itu bagi lingkungan dan juga sosial. Jadi apa saja indikator-indikator keberhasilan yang perlu diberikan oleh perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih, Jo, atas pertanyaannya. Boleh, Nanda? Ya, terima kasih kesempatan pertanyaannya. Pertanyaan saya itu, perusahaan sekarang kan terutama di otomotif itu banyak mengenai eh, electric vehicle ya, di mana sumber dayanya itu berdasarkan dari baterai yang digadang-gadang dapat menjadi eh, apa ya, menurunkan emisi karbon dan lain-lain. Tapi nyatanya dalam pembuatan baterai tersebut malah menjadi apa ya, semacam bumerang juga, bahwa sebetulnya untuk proses pembuatan baterai satunya aja itu memakan emisi karbon yang cukup banyak. Nah, dari apa namanya, dari kejadian tersebut, fenomena tersebut, sekiranya mitigasi yang harus dilakukan itu seperti apa ya? Karena kan mencegah ke depannya itu lebih parah lagi gitu bagi perusahaan yang memang menjalankan di electric vehicle otomotif, perusahaan seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami. Terima kasih, Nanda. Ya, terima kasih. Oke, kami membuka tiga dulu ya, teman-teman. Eh Beri kami waktu untuk diskusi. Terima kasih.
izin jawab pertanyaan yang dari Arum ya. Arum kan tadi nanya kualitas udara buruk di Jakarta merupakan risiko lingkungan eksternal yang berada di luar kendali langsung perusahaan. Nah, bagaimana sebuah perusahaan jasa atau kantoran besar di Jakarta harus mengelola dampak polusi udara terhadap risiko operasional seperti penurunan produktivitas karyawan dan peningkatan absenteis atau ketidakhadirannya karena masalah kesehatannya. Nah, karena kualitas udara yang buruk di Jakarta termasuk risiko lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan, terutama dari sisi kesehatan dan produktivitas karyawan. Untuk mengelola dampak tersebut, perusahaan jasa atau kantoran dapat melakukan beberapa langkah dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu rajin pantau kualitas udara dan kasih info ke karyawannya. Lalu yang kedua, kasih opsi kerja dari rumah pas udaranya lagi jelek atau kurang sehat. Lalu yang ketiga, pasang air purifier dan jaga sirkulasi udara agar kantornya tetap bersih. Lalu yang keempat ada sediakan masker dan cek kesehatan secara berkala atau rutin. Lalu punya asuransi atau fasilitas kesehatan yang bantu karyawan kalau sakit karena polisi. Nah, dengan begitu kerjaan juga jalan dan karyawan juga tetap aman karena sehat. Apakah sudah terjawab, Arum? Sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari siapa, Nanda? Apakah suaraku terdengar? Dengar. Oke, untuk pabrik otomotif ya, pabrik otomotif yang di mana otomotifnya listrik gitu. Ini memunculkan banyak kontroversi. Emang aku juga kurang setuju dengan itu. Karena di sini kan kalau di buku atau aktivis lingkungan gitu, itu sering banget pembahasan tentang penambangan nikel ya, iya. Itu yang ada di Halmahera. Itu penambangannya sangat parah, benar-benar parah sampai mereka nggak punya air bersih, sampai semua airnya di sana merah karena penambangan. Nah, di sana itu banyak banget kayak proyek tambang besar, termasuk yang terhubung ke rantai pasok industri baterai kendaraan listrik. Kayak bahan baku untuk nikel, seperti nickel matte atau MHP. Kalau teman-teman tahu apa ya kepanjangannya, mix hydroxide precipitate itu ya. Cuma di balik itu, masalah lingkungan juga itu serius. Mulai dari kerusakan ekosistem pesisir dan lautnya karena limbah tambang, sampai dampak sosial ke masyarakat sekitar tambang. Jadi meskipun nikel itu kan kayak sekarang ini kayak seakan-akan jadi emas baru bagi negara, bagi dunia lah gitu. Cuma di sini paradoksnya itu emang harus sangat hati-hati karena di mana niatnya kan kayak mobil listrik ramah lingkungan, tapi sebenarnya di balik pembuatan mobil listrik tersebut itu sangat merugikan beberapa daerah gitu, karena penambangannya itu sangat-sangat tidak menggunakan pembangunan hijau. Nah, kalau untuk gimana sih cara mitigasi resikonya, karena emang resikonya sudah terjadi gitu ya, udah terjadi. Cuma ini aku searching juga harusnya kayak gimana yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan kepatuhannya harusnya seperti apa. Nah, harusnya yang pertama itu harus ada penguatan praktik green mining dalam penambangan nikel dan bahan baku baterai lainnya. Ini penambangannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan seperti reklamasi lahan pasca tambang, terus pengelolaan limbah tailing secara aman, serta pemanfaatan teknologi rendah emisi. Pemerintah juga perlu memperketat AMDAL
dan penerapan EPR, yaitu Environmental Performance Rating, agar perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang kedua adalah dalam proses produksi baterai, perusahaan dapat menerapkan konsep ekonomi sirkular, misalnya dengan mendesain baterai yang mudah didaur ulang dan mengembangkan fasilitas baterai recycling untuk mengurangi kebutuhan eksploitasi bahan mentah baru. Terus pendekatan ini tidak hanya menekan emisi karbon tetapi juga menghemat sumber daya alam. Dan yang ketiga, ini yang menurut aku bagus sih diterapin di Indonesia. Apalagi udah rusak ya. Dari sisi kebijakan dan kolaborasi, perlu integrasi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset untuk memperkuat inovasi energi besi, seperti pengembangan teknologi baterai berbasis bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibanding nikel, yaitu sodium ion dan solid state. Langkah mitigasi yang efektif itu kan bukan hanya soal mengganti bahan bakar fosil dengan listrik, tetapi juga memastikan seluruh rangkaiannya itu nggak ada yang merugikan sosial dan lingkungan gitu. Dari tambang hingga sampai barang jadi gitu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Donella, yaitu ketika kita tidak hanya perlu sistem baru, tapi juga cara berpikir baru terhadap bumi yang menjadi rumah kita. Itu ya itu kebanyakan orang salah perspektif gitu. Mobil listrik emang ramah lingkungan, tapi ya itu ada beberapa daerah sekitar, kalau di Indonesia itu ada 5 daerah atau 4 daerah yang memang sudah rusak gitu. Bukan hanya di Halmahera aja, tapi ada di pulau-pulau lainnya juga yang mayoritas berada di Maluku gitu. Sedangkan kan Maluku di sini lingkungannya bagus banget ya. Ada Banda Neira dan lain-lain. Nah, itu yang ditakutkan dari perubahan otomotif dari yang biasanya menggunakan solar atau bensin berubah ke baterai. Gimana? Apakah terjawab, Nanda? Menjawab, terima kasih Nirmala. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya izin menjawab diskusi dari Joe tadi, yaitu gimana cara kita untuk memastikan program CSR lingkungan itu benar-benar membawa dampak yang bermanfaat bagi lingkungan. Jadi nggak cuman sebagai alat greenwashing ataupun hanya untuk branding dari perusahaan. Dan kira-kira apa aja indikator yang eh, keberhasilan yang perlu diberikan oleh perusahaan. Nah, untuk ini sendiri dari CSR perusahaan itu dia udah ada undang-undangnya dari pemerintah. Jadi untuk memastikan kira-kira programnya itu apakah bermanfaat atau enggak, pastinya udah diatur dan juga udah ada lembaga yang mengawasinya gitu. Pertama juga ada lembaga yang mengaturnya juga. Contohnya di sini ada peraturan dari undang-undang tentunya dan juga dari apa ini bacanya? Dari LHK, Peraturan Menteri KLHK ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup gitu, yang mana dia itu ada program proper yang mana programnya itu untuk menilai peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dia itu bakalan ada penilaiannya dan juga diberi diberi em, kategori-kategorinya gitu, apakah dia sudah baik, udah patuh ataupun eh, mencemari lingkungan. Jadi itu tuh udah diawasi. Terus untuk dari perusahaannya sendiri untuk melakukan ataupun mewujudkan dari peraturan-peraturan tersebut yang sudah ditetapkan, itu kurang lebih perusahaan itu pastinya sudah merencanakan CSR yang berbasis kebutuhan lingkungan. Jadi mereka pasti udah punya regulasinya sendiri di setiap perusahaan, yang mana kurang lebih di awalnya itu pasti mereka udah melakukan environmental impact assessment ataupun mereka mengidentifikasi dampak nyata dari perusahaan ataupun apa sih yang dibutuhin oleh masyarakat. Terus nanti kayak yang tadi udah disebutin itu ada pertama dari identifikasi masalahnya, terus sampai ke em, evaluasi dan juga tadi pelaporannya gitu. Jadi sudah tercatat dengan baik. Itu
dan juga terdokumentasikan. Nah, selain itu juga untuk memastikannya itu perusahaan biasanya juga melibatkan dari stakeholder lain ataupun bisa jadi ada orang ketiga sebagai lembaga pengawasnya gitu. Jadi di sini ya, saya juga udah search juga kurang lebih perusahaan-perusahaan besar juga sudah mereka itu bekerja sama sama lembaga pengawas. Di sini ada Unilever, itu dia kerjasama WWF Indonesia yang mengawasi dan juga mengaudit rantai pasok Unilever dan sesuai dengan um, sustainability-nya. Terus juga ada Denon, dia itu mengelola sampah plastik, terus ada lembaga yang mengawasinya juga. Jadi untuk memastikannya itu mereka biasanya sudah ada dari lembaga pihak ketiga dan udah pasti udah ada regulasinya dengan tujuan-tujuan yang udah ada um, dengan tujuan yaitu yang udah diatur dalam undang-undang dan juga LHK. Kayak gitu kurang lebih Jo. Dapat dipahami? Apakah ada yang mau kita diskusikan lagi? Ya, sudah menjawab. Terima kasih Akna dan teman-teman. Terima kasih kembali. Oke, dari semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 6 ya. Iya Ibu sudah. Oke, baik. Mungkin dari kelompok 6, terima kasih. Sebelumnya teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok 6 atau cukup? Oke, saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 6 atas presentasinya mengenai risiko lingkungan serta sesi tanya jawab yang sudah dilakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Mungkin dari saya ada sedikit tambahan terkait materi lingkungan ini. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 6. Jadi risiko lingkungan itu merupakan apa ya? Risiko-risiko yang terjadi di lingkungan di mana kita hidup dan selama ini tinggal. Sebentar, mohon maaf teman-teman sebentar. Oke, jadi risiko lingkungan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 6, jadi merupakan risiko-risiko yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan lingkungan. Jadi apa yang kita konsumsi dari lingkungan, kalau itu tercemar, itu akan berdampak langsung ke kesehatan kita, diri kita, kayak gitu. Dampak negatifnya itu dirasakan oleh manusia, enggak hanya manusia tapi juga ikan-ikan tadi kalau ada kayak kasus contoh pencemaran di laut, di air, di sungai, itu kan pasti ada ikan-ikan atau makhluk hidup air lainnya yang tinggal di air yang juga ikutan tercemar dan ekosistem-ekosistem lainnya yang emang terdampak dari adanya pencemaran lingkungan tersebut. Kayak gitu. Itu risiko lingkungan. Kemudian tadi udah disebutin ada jenis-jenis risiko lingkungan kayak risiko alamiah. Risiko alamiah itu kayak banjir, terus ada kayak dulu tuh ada kejadian Gunung Merapi meletus yang Bang Marijan itu, terus ada tanah longsor yang baru-baru ini terjadi. Nah, itu merupakan contoh dari risiko lingkungan kategori risiko alamiah kayak gitu kan. Nah, kemudian tadi teman-teman juga udah nyebutin ada risiko antropogenik atau human induced risk. Jadi risiko-risiko yang diakibatkan dari aktivitas manusia. Jadi misalkan
kayak apa ya, kayak aktivitas manusia itu penebangan pohon, terus nggak ada terasering, nggak ada reboisasi, itu kan mengakibatkan longsor kayak gitu. Terus apa ya, teman-teman yang mungkin hobi kendaraan modif gitu, nah terus knalpotnya dimodif, terus akhirnya ngehasilin polusi yang lebih banyak daripada standar seharusnya pabrik kayak gitu. Nah itu kan menyebabkan polusi, itu juga merupakan salah satu contoh dari risiko antropogenik atau human induced risk. Terus ada lagi tadi disebutin risiko sosial lingkungan atau social environmental risk. Jadi interaksi antara sosial dan lingkungan. Contohnya dampaknya yang paling kita rasakan atau khususnya saya ya yang tinggal di daerah Tangerang itu banjir sih, dikarenakan banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu terus kalinya jadi menyempit, ya seharusnya lebih lebar jadi lebih sempit daripada seharusnya, dan itu kalau musim hujan itu berdampak pada mudahnya terjadinya banjir kayak gitu. Jadi susah mau ke rumah tuh jalannya semua pada ketutup banjir kayak gitu. Itu contoh dari socio-environmental risk. Jadi interaksi antara keterlibatan dengan sosiologi, sosial, tingkah laku manusia, tapi berdampak ke lingkungan kayak gitu. Terus yang satu lagi itu teknologis yang tadi udah disebutin sama teman-teman, contohnya ada Sritex. Itu kan dia melibatkan teknologi ya. Semua proses-proses pengolahan di pabrik itu kan menggunakan teknologi, baik itu tekstil, terus tadi juga ada sempat pembahasan mengenai pabrik baterai untuk kendaraan listrik dan sebagainya. Itu kan merupakan contoh penerapan-penerapan teknologi yang ternyata berdampak loh ke lingkungan kayak gitu. Jadi itu merupakan contoh risiko lingkungan, tapi kategorinya yang berkaitan dengan teknologi atau risiko teknologi. Terus tadi juga udah disampaikan ya penyebabnya apa kalau ada risiko-risiko lingkungan yang kayak penyebabnya itu apa ya, tadi pertama ada pabrik yang ketika dia beroperasi dia itu kurang memperhatikan standar ISO. Tadi kalau nggak salah ISO-nya 4001 ya terkait lingkungan. Terus ada ISO lagi lainnya yang mengurusi mengenai standar lingkungan kayak gitu. Salah satunya ISO 4001. Nah, faktor-faktornya apa sih penyebab adanya risiko lingkungan kayak banjir tadi? Ya tadi kalau banjir bisa dari sosialnya, masyarakatnya itu buang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan banjir. Ada dari sisi sosial, terus kemudian ada dari sisi iklimnya, dari apa ya, dari dunia, dari cuacanya juga yang nggak bisa kita kendalikan. Kemudian tadi eksploitasi, tadi kan saya sempat sebutin ada pembabatan hutan tapi nggak ada reboisasi, terus membuat semacam apa ya, membuat semacam nggak ada dilakukannya terasering. Jadi untuk mencegah longsor itu kan biasanya dibuat semacam sistem terasering kayak tangga gitu. Nah tapi ini nggak dilakukan upaya terasering untuk mencegah longsor. Nah itu juga apa ya, penyebab-penyebab risiko terjadinya faktor-faktor penyebab terjadinya risiko lingkungan kayak gitu. Kemudian tadi sedikit tambahan atas pertanyaannya teman-teman. Pertama mengenai baterai dari mobil listrik. Jadi sekarang itu dari semua brand mobil, perusahaan mobil itu berlomba-lomba membuat electric vehicle (EV). Jadi mobil listrik semuanya. Nah, terus ternyata dari adanya mobil listrik tersebut ada dampak negatif yang dirasakan oleh lingkungan. Kemudian bagaimana cara untuk enggak lagi dicegah tapi mungkin menanggulanginya agar risikonya itu dapat diminimisasi kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari saya jawabannya adalah
eh, apa ya? Tadi sebenarnya udah disebutin sama teman-teman reuse, reuse, recycle. Jadi si perusahaan produsen mobilnya ini seharusnya dia mempelajari standar ISO, misalkan ISO 4001 atau 14.000. Pokoknya tadi ada 4001 atau 14.001 gitu. Nah, mereka seharusnya mempelajari standar-standar dari ISO karena di situ eh, mestinya diatur mengenai mulai dari collecting, processing, sampai nanti distribusi. Distribusi limbahnya itu kemana. Jadi penanggulangan limbahnya itu kemana kayak gitu. Jadi harus menerapkan dengan tegas, dengan ketat dari ISO tersebut. Soalnya kalau udah mau dicegah kan udah menjamur ya, udah seolah-olah semuanya udah berlomba-lomba buat bikin electronic vehicle biar dapat untung juga, profit juga kayak gitu. Jadi mungkin jawaban dari saya adalah harus menerapkan dengan ketat si ISO 14001 itu. Kemudian yang kedua adalah apa ya? Dari baterai-baterai yang udah pernah digunain oleh kendaraan, kemudian ketika uh, ada terjadinya perusakan, terus diambil oleh si produsennya kembali, terus diganti dengan yang baru. Nah, yang rusaknya terus dikemanain, apa dibuang, atau disimpan, atau diapain. Nah, itu mungkin seharusnya mereka bisa bekerja sama dengan tadi sudah disebut pihak ketiga, atau mungkin bisa bekerja sama melakukan penelitian bersama kampus-kampus untuk diteliti apakah misalkan kita bisa mengubah ini menjadi sebuah panel surya misalkan gitu. Jadi bisa mengurangi konsumsi listrik juga, atau misalkan dibuat menjadi bentuk yang lain kayak gitu. Nah, jadi limbah-limbah ini disimpan dulu, kemudian mereka bisa mengadakan kerjasama penelitian, mungkin dengan Pemprov juga bisa, dengan kampus-kampus, misalkan UNJ juga bisa untuk mengidentifikasi sebenarnya bisa kita apain sih limbah ini. Jadi konsep reuse, reuse, recycle itu diterapkan, benar-benar diterapkan nyata, jadi nggak hanya sekedar slogan kayak gitu. Mungkin itu tambahan sedikit jawaban saya mengenai baterai mobil listrik tadi. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana, kalau nggak salah saya nangkepnya bagaimana memastikan bahwa konsepsi SR itu benar-benar tercapai, berhasil seperti itu. Jadi bagaimana cara memastikannya kayak gitu. Jadi apa ya? Susah gampang. Jadi mungkin ada indikator. Seharusnya dari tim CSR itu memiliki semacam di awal tahun dia punya semacam apa ya? Target saya berapa, terus kemudian di akhir tahun ini seharusnya ada semacam targetnya di awal tahun berapa, realisasinya yang berhasil terlaksana itu berapa. Nah, dari jumlah angka target dan realisasi itu bisa dianggap sebagai indikator keberhasilan dari CSR. Apakah mereka mampu nih menerapkan program-program untuk lingkungan. Nah, bisa saja kan mereka kayak ngadain program-program aja tapi nggak ada dampak lingkungan yang dirasakan oleh si lingkungan itu. Jadi hanya sekedar formalitas saja memenuhi kayak gitu. Nah, untuk mengatasi hanya formalitas aja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait program-program CSR, mungkin dari perusahaan tersebut juga bisa membuat semacam survei kepuasan masyarakat. Nah, itu saya rasa mungkin ada teknik-teknik lain di luar sana, tapi ya apa ya, dari saya mungkin bisa memberikan salah satu contoh, diadakan survei kepuasan masyarakat. Jadi di situ masyarakat diberikan semacam pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan apakah mereka benar-benar mendapatkan atau merasakan dampak yang diberikan oleh perusahaan terkait program CSR ini. Nah, saya rasa dari survei kepuasan masyarakat itu bisa menjadi semacam apa ya
panduan atau indikator apakah program CSR yang kita terapkan itu berhasil atau enggak kayak gitu. Selain tadi angka-angka atau persentase antara target dan realisasi yang udah ditaruh di dalam datanya kayak gitu. Kan nanti bisa ada ya misalkan jumlah penerima beasiswa atau jumlah UMKM yang dibantu itu kan ada data, tapi apakah dari UMKM yang terbantu tersebut benar-benar mendapatkan dampaknya atau tidak itu bisa melalui survei kepuasan masyarakat. Nanti dari hasil survei itu sudah diolah nanti bisa jadi bukti apakah program CSR ini benar-benar berhasil atau tidak kayak gitu. Kemudian pertanyaan terakhir terkait udara di Jakarta atau polusi. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengatasi atau mitigasinya, proses mitigasinya itu seperti apa. Tadi sudah disebutkan, jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan menyarankan untuk menggunakan masker, kemudian ada juga yang untuk mengurangi risiko polusi, lebih baik dimarakkan program WFH dan lain sebagainya. Mungkin tambahan dari saya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Misalkan kalau kita berbicara mengenai Jakarta, kita berbicara mengenai pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta. Nah, kalau dari Pemprov itu sendiri, mereka sudah mereka salah satu bentuk upaya untuk mengingatkan masyarakat Jakarta terkait polusi mungkin bisa menjadi langkah bagi Pemprov juga untuk mencegah meningkatnya kasus ISPA bagi masyarakat Jakarta itu adalah dengan membuat semacam aplikasi yang dapat menunjukkan tingkat polusi di titik-titik tertentu. Jadi Pemprov itu punya ada titik-titik sensor kualitas udara di masing-masing kota administrasi, misalkan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, dan seterusnya. Nah, mereka punya sensor-sensor di situ. Nah, mereka mereka itu bersosialisasi ke masyarakat. Kami punya loh aplikasi untuk menunjukkan tingkat risiko polusi di masing-masing kota administrasi. Nah, diharapkan dengan sudah disediakannya aplikasi tersebut untuk menunjukkan polusi yang ada di Jakarta, khusus di Jakarta, karena kita berbicara mengenai aplikasi Pemprov. Nah, diharapkan masyarakat dengan kesadaran dirinya sendiri itu menjaga dirinya. Jadi dengan menggunakan masker dan lain sebagainya, atau dengan mengurangi kendaraan-kendaraan yang mampu menghasilkan polusi. Jadi sementara pakai sepeda dulu atau jalan kaki dulu, atau mungkin kalau punya kendaraan listrik pakai kendaraan listrik dulu kayak gitu. Jadi mungkin itu tambahan sedikit dari saya bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk upaya-upaya mitigasi terkait polusi udara di Jakarta. Paling itu aja sih teman-teman tambahan dari saya terkait materi yang udah disampaikan oleh kelompok 6 dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diutarakan atau ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Seperti itu. Mungkin kalau tidak ada tambahan lagi, saya bisa akhiri ya teman-teman untuk perkuliahan pagi hari ini. Oke, terima kasih untuk kalian kelompok 8 ya? Oh ya, maaf kelompok 8. Iya, terima kasih kepada kelompok 8 udah presentasi tadi mengenai risiko lingkungan, dan teman-teman seperti Jonathan, Arum, dan Nanda untuk pertanyaan tadi. Sekali lagi, nanti saya bakal infoin juga sih di grup, nanti bakalan ada praktisi mengajar di tanggal 12 November jam 7 malam. Nah, jadi beliau akan membawakan materi selanjutnya. Ini kan materi
pokoknya materi setelah risiko lingkungan. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa bertanya ke beliau karena beliau merupakan apa ya, dari BUMN terkemuka, kebetulan bidangnya juga manajemen risiko, jadi banyak ilmu yang bisa teman-teman dapat dari beliau. Nah, nanti praktisi mengajar ini akan masuk ke kelas, akan mengadakan itu 4 kali pertemuan, insya Allah di tiap Rabu malam jam 7 kayak gitu. Paling itu aja sih tambahan dari saya. Oke, saya izin akhiri ya untuk kelasnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima Bu. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin, Li.